99% pria tidak pernah melakukannya. Dan justru itulah mengapa begitu banyak wanita diam-diam terobsesi dengan pria yang melakukannya. Perhatikan baik-baik. Kebiasaan inilah yang membedakan pria biasa dari pria yang selalu ada di pikiran wanita. Ini tidak membutuhkan uang, tidak bergantung pada otot, status, atau gaya hidup mewah. Tetapi ketika Anda memahami ini, kehadiran Anda saja mulai menghasilkan daya tarik. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang sama sekali diabaikan oleh sebagian besar pria, dan tanpa menyadarinya, mereka akhirnya menyabotase kehidupan cinta mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal sekarang juga. Ini bukan tentang membeli hadiah mahal, bukan juga tentang berpura-pura percaya diri yang tidak Anda rasakan ketika jauh di lubuk hati Anda merasa tersesat. Ini jauh lebih dalam dari itu, dan inilah bagian yang paling menarik. Ini gratis, ini sederhana, dan ketika Anda menguasai ini, Anda mencapai tingkat rasa hormat dan daya tarik yang tidak pernah dialami oleh sebagian besar pria. Apakah Anda siap? Karena inilah perubahan yang perlu Anda lakukan. Rahasianya adalah stoikisme. Ya, stoikisme. Anda mungkin berpikir itu hanya filosofi kuno yang diciptakan untuk para pemikir masa lalu dan buku-buku usang. Tetapi kenyataannya, stoikisme sangat praktis dan sangat efektif. Ini tentang kemampuan untuk mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadap kehidupan. Ketika Anda mengembangkan kemampuan ini, Anda segera mendapatkan keuntungan yang tidak dimiliki oleh 99% pria. Kebanyakan pria hidup didominasi oleh emosi mereka, bereaksi alih-alih merespons, menjadi jengkel, frustrasi, dan membiarkan keadaan emosional mereka menentukan perilaku mereka. Dan wanita jelas menyadari hal ini. Mereka secara alami tertarik pada pria yang tetap tenang di bawah tekanan. Pria yang tidak kehilangan kendali, pria yang dapat menghadapi kekacauan tanpa hancur berantakan. Bayangkan situasi berikut. Anda berada di sebuah acara sosial dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suasana menjadi tegang dan tidak nyaman. Kebanyakan pria panik, menjadi bingung, dan mencoba memaksa situasi untuk membaik. Tetapi Anda tetap tenang, mantap, dan teguh. Wanita itu mengamati ini, merasakan energi ini, dan menyadari bahwa Anda berbeda. Inilah stoikisme yang diterapkan dalam kehidupan nyata. 99% pria tidak pernah mengembangkan kemampuan ini, tetapi wanita secara alami tertarik pada pria yang stabil secara emosional. Ketika Anda berhenti bereaksi terhadap setiap masalah kecil, Anda menjadi kuat, dapat diandalkan, seseorang yang dapat Anda percayai. Dan ini adalah kebenaran yang tidak dipahami banyak pria. Wanita tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, mereka memperhatikan bagaimana Anda menangani tekanan. Dengan tetap tenang, Anda mengirimkan pesan yang kuat. Saya tidak kehilangan kendali. Saya tidak bertindak karena putus asa. Saya tahu bagaimana menghadapi hidup. Saya adalah seseorang yang dapat Anda andalkan. Energi ini magnetis. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Pernahkah Anda kehilangan kendali atas emosi Anda dan menyaksikan situasi runtuh karenanya? Jika jawabannya ya, tetaplah bersama saya. Mari kita lanjutkan ke level berikutnya. Dan sebelum kita melanjutkan, daftarlah sekarang juga agar Anda tidak melewatkan bagian selanjutnya dari transformasi ini. Percayalah, langkah selanjutnya dapat mengubah segalanya. Bagian kedua, bagaimana menerapkan stoikisme dalam praktik. Sekarang setelah Anda memahami apa itu stoikisme, mari kita bahas bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Aturan pertama sederhana, fokuslah hanya pada apa yang berada dalam kendali Anda. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan. Orang-orang akan mengecewakan Anda. Rencana mungkin gagal. Segala sesuatu tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Anda tidak memiliki kendali atas semua ini. Tetapi ada satu hal yang akan selalu berada dalam kendali Anda, respons Anda. Inilah dasar dari stoikisme. Ketika sesuatu yang negatif terjadi, kebanyakan orang bereaksi secara emosional, meledak, mengeluh, dan memperburuk situasi. Kaum stoik beristirahat, bernapas, merenung, dan kemudian merespons dengan logika dan ketenangan. Dan ketika Anda bertindak seperti ini,
sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda langsung menonjol. Wanita menganggap ini sangat menarik. Mereka menghargai pria yang tidak bereaksi berlebihan, pria yang stabil, yang tidak membiarkan masalah kecil merusak suasana hati mereka. Itulah mengapa ketahanan emosional menempatkan Anda di 1% teratas. Pikirkan sejenak. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tetap tenang di tengah kekacauan? Bukankah itu menumbuhkan kepercayaan diri? Bukankah itu membuat Anda merasa aman di dekatnya? Itulah tepatnya yang dirasakan seorang wanita ketika dia bersama pria yang tenang. Anda menjadi jangkar emosional. Jadi, inilah tindakan praktis yang dapat Anda lakukan. Lain kali ketika sesuatu yang membuat stres terjadi di tempat kerja, dalam rapat, atau dalam rutinitas harian Anda, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa respons terbaik yang dapat saya berikan saat ini? Jika Anda mempraktikkan ini berulang kali, Anda akan mulai merasakan perubahan batin yang kuat. Seiring waktu, tetap tenang tidak akan lagi menjadi sebuah usaha dan akan menjadi bagian dari diri Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. 99% pria tidak pernah melakukannya. Dan justru itulah mengapa begitu banyak wanita diam-diam terobsesi dengan pria yang melakukannya. Perhatikan baik-baik. Kebiasaan inilah yang membedakan pria biasa dari pria yang selalu ada di pikiran wanita. Ini tidak membutuhkan uang, tidak bergantung pada otot, status, atau gaya hidup mewah. Tetapi ketika Anda memahami ini, kehadiran Anda saja mulai menghasilkan daya tarik. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang sama sekali diabaikan oleh sebagian besar pria, dan tanpa menyadarinya, mereka akhirnya menyabotase kehidupan cinta mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal sekarang juga. Ini bukan tentang membeli hadiah mahal, bukan juga tentang berpura-pura percaya diri yang tidak Anda rasakan ketika jauh di lubuk hati Anda merasa tersesat. Ini jauh lebih dalam dari itu, dan inilah